Misteri kelam yang menghantui sebuah keluarga setelah mereka pindah rumah. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke lingkungan baru. Keluarga ini terdiri dari Tom, istrinya yang sedang hamil bernama Maggie, dan anak laki-laki mereka bernama Jake. Di balik kepolosannya, Jake memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Jackson came over to play. He was Batman. Namun, baik Tom maupun Maggie sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Bagi mereka, Jake yang sering terlihat berbicara sendiri hanyalah hal wajar yang biasa dilakukan anak-anak, sehingga mereka tidak pernah menaruh curiga. Suatu malam setelah Jake tertidur pulas, Tom dan Maggie mendapat kesempatan untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh tetangga mereka. Untuk berjaga-jaga jika Jake terbangun, Tom membawa alat komunikasi yang memungkinkan mereka mendengar suara dari kamar Jake sekaligus berbicara dengannya dari jarak jauh. Pesta itu berlangsung meriah, dihadiri oleh banyak tamu, termasuk kakak Maggie bernama Lisa. Lisa dikenal memiliki kemampuan istimewa layaknya cenayang. Ia bisa membaca tanda-tanda, memberikan prediksi, bahkan melakukan hipnotis. Kehamilan Maggie pun sebenarnya sudah bisa dirasakan oleh Lisa jauh sebelum Tom dan Maggie mengetahuinya. Dalam suasana pesta, Tom yang tidak percaya pada hal-hal gaib mulai menantang Lisa untuk menghipnotis dirinya. Awalnya Lisa menolak, apalagi karena Tom dalam keadaan sedikit mabuk setelah meminum minuman keras. Karena terus didesak, akhirnya Lisa setuju. Ia meminta Tom menutup mata dan mengikuti instruksi yang diberikan. Lisa membimbing Tom untuk membayangkan dirinya berada di sebuah bioskop yang sunyi. Hanya ada layar besar yang menampilkan cahaya putih dengan tulisan samar. Semakin lama Tom menatap, tulisan itu semakin jelas hingga membentuk kata tidur. Dalam kondisi itu, Tom mendapatkan penglihatan tentang perkelahian hebat yang melibatkan seorang gadis. Tak lama kemudian, Tom kembali tersadar dengan tubuh yang berkeringat. Sejak saat itu, Tom mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Bahkan ketika di rumah pun, Tom tidak bisa tidur karena terus kepikiran tentang penglihatan tersebut. Untuk menenangkan diri, Tom mencoba meminum obat penenang. Bukannya merasa tenang, ia justru kembali mengalami halusinasi. Karena tak kunjung bisa tidur, Tom pindah ke ruang tengah dan duduk di sofa. Di sanalah ia dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita misterius yang tampak menyerupai hantu. Keesokan harinya, Tom berangkat bekerja. Ia bekerja sebagai teknisi telepon, tetapi sepanjang hari ia masih merasa ada yang aneh pada dirinya. Di sela pekerjaannya, Tom menyempatkan diri menelpon Lisa untuk menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan semalam. Lisa hanya menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apa-apa selain menanamkan sugesti supaya pikiran Tom lebih terbuka. Tak lama setelah itu, Lisa mendapat panggilan dari Maggie. Ia menanyakan apakah Lisa bisa menjaga Jake malam itu karena ia dan Tom berencana menonton pertandingan sepak bola. Namun Lisa menolak karena ada kesibukan pekerjaan. Saat pembicaraan itu, Jake tiba-tiba menyebut nama Debbie sebagai pengasuh pengganti. Maggie sempat bingung dari mana Jake tahu nama itu, tetapi Jake mengatakan bahwa Samantha yang memberitahunya. Maggie baru teringat bahwa Debbie memang dikenal sebagai pengasuh anak di lingkungan mereka. Malam harinya, Debbie datang ke rumah. Kehadirannya disambut Tom meski ia merasakan ada sesuatu yang aneh sejak pertama kali bertemu. Setelah menjelaskan aturan-aturan penting, Tom dan Maggie berangkat bergabung dengan tetangga mereka, Frank dan istrinya Sheila, untuk menonton pertandingan. Sementara itu di rumah, Debbie yang sedang membaca buku mendengar suara Jake melalui alat komunikasi. Jake terdengar berbicara dengan seseorang. Ketika Debbie menanyakan siapa yang diajak bicara, Jake menjawab bahwa ia berbicara dengan Samantha. Debbie terkejut mendengar nama itu dan Jake menegaskan bahwa ia sering berbicara dengan Samantha. Penasaran dan cemas, Debbie memutuskan membawa Jake ke stasiun kereta tempat ibunya bekerja. Di saat yang sama, Tom yang akan menonton pertandingan tiba-tiba merasakan firasat buruk bahwa Jake dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas kembali ke rumah. Melihat Tom pergi dengan tergesa-gesa, Maggie segera menyusul.
Saat mendapati Jack tidak ada di rumah, Tom kembali merasakan firasat tentang putranya yang dibawa ke stasiun kereta. Benar saja, di stasiun itu Tom berhasil menemukan Jack yang digendong oleh Debbie. Tom segera merebut putranya hingga menimbulkan keributan kecil yang membuat polisi yang kebetulan berada di sana turun tangan untuk melerai. Debbie yang marah menuntut penjelasan sekaligus menanyakan tentang Samantha. Ternyata Samantha adalah kakak Debbie yang telah menghilang sekitar 6 bulan yang lalu. Keluarga sangat khawatir dengan keadaannya karena Samantha memiliki keterbatasan sejak lahir, membuatnya berpikir dan bertindak seperti anak-anak meski usianya sudah dewasa. Ia tidak bisa sepenuhnya mandiri dan selalu membutuhkan pendampingan. Meski sudah dilaporkan ke polisi, hingga kini keberadaannya belum juga ditemukan. Debbie membawa Jack ke stasiun bukan untuk menculik, melainkan karena ibunya bekerja di sana dengan harapan bisa mendapat petunjuk dari Jack yang sebelumnya menyebut nama Samantha. Ia percaya Jack mungkin mengetahui sesuatu setelah menyebut nama Samantha sebelumnya. Di tengah perdebatan itu, Debbie menunjukkan foto Samantha. What about you? Maggie sama sekali tidak mengenali sosok dalam foto tersebut, tetapi Tom justru terkejut karena wajah dalam foto sama persis dengan sosok wanita misterius yang pernah ia lihat muncul di sofa rumahnya. Sosok itu ternyata adalah Samantha. Meski begitu, Tom memilih berbohong di depan semua orang dan mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat wanita tersebut. Untuk menghindari masalah semakin panjang, Tom mengajak Maggie dan Jack untuk segera pulang. Dalam perjalanan, Tom akhirnya mengakui pada Maggie bahwa ia pernah melihat Samantha di rumah mereka, tepatnya di sofa ruang tengah. Ia juga mempertanyakan alasan Maggie memilih Debbie sebagai pengasuh Jack. Saat itu, Maggie baru teringat bahwa sebenarnya Jack yang pertama kali menyebut nama Debbie. Mereka mencoba menanyai Jack apakah benar ia yang menyarankan nama Debbie. Namun Jack hanya terdiam dan sama sekali tidak mau menjawab. Karena kesal, Tom membentak Jack agar mau bicara. Sikap Tom membuat Maggie marah dan menegurnya. Barulah Jack akhirnya berkata bahwa ia tidak ingin membicarakan hal itu karena takut akan membuat ibunya ketakutan. This is where I saw her, you know, I was sitting like, What's the problem here, huh? Knock it off! I don't want to talk about this because it scares Mom. Sejak saat itu, Tom menjadi terobsesi dengan Samantha. Ia mulai menyelidiki sendiri, bahkan hampir setiap hari ia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari tahu tentang sosok tersebut. Tom sering tidak masuk kerja, tidur berjam-jam di siang hari, dan setiap malam memilih berbaring dekat sofa tempat penampakan Samantha pernah muncul. Kondisi itu membuat bosnya berniat memecat Tom jika ia kembali absen pada hari Senin. Beberapa waktu kemudian, warga di lingkungan itu mengadakan acara kumpul-kumpul di jalan. Maggie ikut hadir dan memanfaatkan kesempatan itu untuk bercerita pada Lisa tentang perubahan sikap suaminya. Maggie merasa Tom dan Jack seolah punya dunia sendiri, sering berbicara berdua tanpa mengajaknya, lalu mendadak diam setiap kali ia lewat. Lisa menyarankan agar Maggie mempertimbangkan memanggil pendeta untuk membantu. This is the first time he's been out of the house in a week. Tom and Jake, it's like they have this private club or something. Di acara yang sama, Tom kebetulan bertemu dengan Harry, pemilik rumah yang Tom tempati beserta putra Harry bernama Kurt. Hadir pula Frank bersama anaknya bernama Adam. Tom memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya pada Harry apakah ia mengenal Samantha. Beberapa orang yang ada di sana memang tahu Samantha, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai remaja nakal yang kabur bersama pacarnya. Tom juga sempat menanyakan hal yang sama kepada Frank. Frank mengaku mengenal Samantha karena gadis itu memang tinggal di lingkungan mereka. Ketika Tom bertanya lebih jauh apakah Samantha pernah tinggal di rumahnya, Harry menegaskan bahwa Tom adalah penyewa pertama sejak ia membeli properti tersebut. Jadi Samantha tidak pernah tinggal di sana. You know that Kozak girl? Debbie, did she ever live in our house? No. Frank, what about you? Do you know her? She's just kind of slow. What, retard? Beberapa hari kemudian, Tom bangun kesiangan. Ia menemukan secari catatan dari Maggie yang menjelaskan bahwa ia pergi ke taman bersama Jake. Saat turun ke bawah, ia terkejut melihat Frank di rumahnya yang berkata bahwa Tom dan Maggie akan dibunuh. Ucapan itu membuat Tom kebingungan. Setelah itu, Frank keluar dan duduk di depan rumah Tom. Tom yang merasa khawatir mencoba menanyakan maksud dari perkataan Frank, namun tidak mendapat jawaban yang jelas. Tom memutuskan pergi ke rumah Frank untuk mencari Sheila berniat menceritakan sikap aneh suaminya.
Dalam perjalanan, ia memperhatikan anjing tetangga dan petugas yang sedang mengantarkan surat. Sesampai di rumah Frank, Tom justru mendapati Adam membawa pistol dan menembak dirinya sendiri. Seketika Tom terbangun menyadari itu hanyalah mimpi buruk. Namun yang membuatnya merinding setelah benar-benar terbangun, ia kembali melihat catatan yang ditinggalkan Maggie, lalu menyaksikan anjing peliharaan tetangga dan pengantar surat yang sama seperti dalam mimpinya. Bedanya kali ini Frank tidak ada di rumahnya. Karena panik, Tom segera bergegas menuju rumah Frank. Di sana ia benar-benar terkejut karena mendapati Adam tergeletak bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Dengan cepat Tom menelpon bala bantuan. Beruntung ia datang tepat waktu sehingga Adam bisa segera dibawa ke rumah sakit dan berhasil mendapat pertolongan medis. Sementara Adam ditangani tim medis, Maggie meminta izin kepada Tom untuk mengajak Jake jalan-jalan keluar rumah. Hey, Jake, wait up! Malam harinya ketiganya kembali ke rumah dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tom duduk santai sambil mendengarkan musik. Jake menonton televisi sementara Maggie bersiap mandi. Saat membuka keran, Maggie mendapati air yang seharusnya panas justru terasa sangat dingin. Mengira pemanas airnya yang rusak, ia meminta Tom untuk memperbaikinya. Sayangnya Tom asyik mendengarkan musik dan tidak mau diganggu, sehingga Maggie terpaksa turun sendiri ke ruang bawah tanah untuk memeriksa pemanas air. Di ruang bawah tanah, Maggie mendapat gangguan dari hantu Samantha. Sementara itu, Tom yang sedang mendengarkan musik juga mendapat gangguan di mana ia seperti ditarik ke dalam alam bawah sadarnya. Ia melihat rumahnya dalam keadaan berbeda dan hampir seluruh barang-barang tertutupi plastik. Di tengah suasana mencekam itu, sosok Samantha muncul. Tom mencoba mendekat, namun ketika hendak menyentuhnya, tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Untungnya ada Maggie yang langsung menyadarkannya kembali. Malam itu juga Tom memutuskan pergi ke rumah Lisa. Ia sudah tidak sanggup lagi dihantui berbagai penglihatan dan meminta Lisa kembali menghipnotisnya. Jika sebelumnya Lisa menanamkan sugesti agar pikirannya lebih terbuka, kali ini Tom justru memohon agar pikirannya kembali tertutup supaya ia bisa tenang. Lisa akhirnya setuju dan mulai membimbing Tom untuk mengikuti instruksinya. Ia meminta Tom membayangkan dirinya berada di bioskop yang kosong dan sunyi. Namun dalam bayangan itu, Tom ternyata tidak sendirian. Di antara kursi penonton, ia menyaksikan sosok Samantha. Gadis itu tiba-tiba menyerangnya, membuat Tom semakin panik. Tepat sebelum tersadar, Tom memperhatikan tulisan besar terpampang di layar bioskop yang memberinya perintah untuk menggali. Tom yakin pesan itu adalah petunjuk penting yang ditinggalkan Samantha. Are you okay? I'm supposed to dig. Keesokan harinya, ia membeli peralatan dan mulai menggali tanah di belakang rumah. Jake ikut membantu ayahnya, sementara Maggie yang baru pulang dibuat bingung sekaligus marah melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ia terus bertanya tujuan sebenarnya Tom menggali, namun justru membuat Tom kesal dan marah karena merasa diganggu. Tom bersikeras bahwa ia tidak akan berhenti sebelum menemukan sesuatu, meski Maggie sama sekali tidak mengerti maksudnya. Setelah menggali cukup lama tanpa hasil, Tom akhirnya masuk ke rumah. Ia meminta maaf pada Maggie karena sempat marah. Maggie memaafkannya sambil memperlihatkan sepucuk surat yang mengabarkan bahwa neneknya kembali masuk rumah sakit. Mendengar itu, wajah Tom langsung berubah seolah sudah tahu hal buruk akan terjadi pada nenek Maggie. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Maggie segera mengangkat sementara Tom memilih keluar rumah seperti sengaja menghindari berita tersebut. Ternyata yang menelpon itu adalah pihak rumah sakit yang menyampaikan kabar duka bahwa nenek Maggie telah meninggal. Baru jelaslah bahwa alasan Tom keluar tadi karena ia sudah lebih dulu mengetahui kematian nenek Maggie. Sejak dihipnotis oleh Lisa, Tom terkadang bisa melihat masa depan. Maggie mengajak Tom untuk menghadiri pemakaman neneknya. Tom menolak dengan alasan masih ada urusan penting yang tidak bisa ia tinggalkan, yakni penggalian yang belum selesai. Ia akhirnya memilih pergi bersama Jake untuk menghadiri pemakaman tersebut, sementara Tom kembali melanjutkan penggalian.
Kali ini Tom memiliki ide dengan memanfaatkan air untuk melunakkan tanah, tapi keran rumah justru bermasalah. Saat turun ke ruang bawah tanah untuk mengecek pipa, pandangannya tiba-tiba terhenti pada lantai yang terbuat dari beton. Seketika ia berpikir mungkin petunjuk yang diberikan Samantha bukan tentang menggali tanah di halaman, melainkan sesuatu yang tersembunyi di balik lantai beton ruang bawah tanah. Ia membeli peralatan yang lebih memadai untuk membongkar beton tersebut. Setelah berjam-jam berusaha membongkar lantai beton dengan alat berat, Tom masih belum menemukan apa-apa. Rasa lelah membuatnya berhenti sejenak dan menelpon Maggie yang saat itu sudah tiba di rumah neneknya. Suasana di sana penuh dengan keluarga dan kerabat yang berkumpul untuk mengenang kepergian sang nenek. Maggie meminta maaf karena telah meninggalkan Tom sendirian. Ia merasa seharusnya Tom ikut hadir bersamanya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Maggie menawarkan diri untuk pulang menjemput Tom supaya mereka bisa bersama-sama menghadiri acara keluarga. Awalnya Tom menolak karena merasa penggaliannya belum selesai, namun Maggie tetap bersikeras akan menjemput Tom. Maggie menitipkan Jake kepada Lisa agar bisa menjemput Tom dengan tenang. Sementara itu, kondisi rumah semakin berantakan akibat penggalian yang dilakukan Tom tanpa henti. Hingga pada satu titik saat ia menghantam lantai dengan palu besar, ayunannya meleset dan mengenai dinding bata. Dinding itu runtuh sebagian sehingga dari celah yang terbuka, Tom melihat sesuatu yang mencurigakan. Dengan hati-hati, Tom meruntuhkan bagian dinding yang rapuh dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan plastik besar yang ternyata berisi jasad Samantha. Tom perlahan menyentuh jasad itu dan kembali mendapat penglihatan. Dalam penglihatan tersebut, Tom menyaksikan kejadian di masa lalu, tepat sebelum keluarga Tom menempati rumah itu. Saat rumah masih dalam tahap renovasi, Samantha terlihat berjalan sendirian. Saat itu, Samantha yang meski sudah dewasa masih berperilaku polos layaknya anak-anak, dibujuk oleh Adam dan Kurt untuk masuk ke dalam rumah yang kosong itu. Samantha menurut tanpa menyadari bahaya yang menantinya. Di dalam rumah kosong itu, keduanya nekat memperkaos Samantha. Gadis malang itu berusaha keras melawan sambil berteriak histeris. Takut aksinya terdengar orang lain, Adam dan Kurt panik lalu menutup wajah Samantha dengan plastik. Tindakan itu membuatnya tidak bisa bernafas hingga akhirnya meninggal di tempat. Dalam kepanikan, Adam dan Kurt memutuskan menyembunyikan jasad Samantha di balik dinding ruang bawah tanah agar tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah mendapat penglihatan mengerikan itu, Tom tak sadar jika Kurt melihatnya. Kurt terkejut karena Tom sudah menemukan lokasi jasad Samantha. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kurt pergi sementara Tom segera menuju rumah Frank untuk menceritakan apa yang baru saja ia temukan. Sebelum membicarakan soal Samantha, Tom sempat menanyakan kabar Adam di rumah sakit. Frank menjelaskan bahwa kondisi Adam masih kritis dan butuh pengawasan ketat. Istrinya sedang menjaga Adam di rumah sakit sementara ia sebentar lagi akan menyusul. Namun Tom memberanikan diri mengatakan bahwa ia mengerti alasan Adam berusaha mengakhiri hidupnya karena rasa bersalah yang begitu besar atas kematian Samantha. Ia menambahkan bahwa dirinya telah menemukan jasad Samantha di ruang bawah tanah dan pelakunya tak lain adalah Adam dan Kurt. Tom mengajak Frank untuk melihat langsung ke lokasi penemuan mayat Samantha. That'll be important. How the hell did you find this? Tom juga berniat menghubungi polisi namun Frank mencegahnya. Akhirnya Frank mengakui bahwa setelah Samantha meninggal, Adam dan Kurt memang pernah mengaku kepada ayah mereka masing-masing bahwa mereka telah membunuh Samantha. Baik Frank maupun Harry sudah lama tahu tetapi memilih diam karena tak sanggup melihat anak mereka di penjara. Di ruang bawah tanah itu, Frank yang putus asa mengeluarkan pistol dan meminta Tom untuk pergi. Tom menolak dan mengajaknya bicara baik-baik, tapi Frank menembakkan peluru sebagai tembakan peringatan. Dengan terpaksa, Tom meninggalkan Frank di ruang bawah tanah. Lalu terdengar suara tembakan keras dari ruang bawah tanah. Tom terkejut mengira Frank telah mengakhiri hidupnya sendiri. Tak lama kemudian terdengar suara pintu depan digedor.
Harry dan Kurt masuk begitu saja dan langsung menutup pintu. Tom segera menyadari dirinya berada dalam bahaya. Tom mencoba melawan tetapi kewalahan menghadapi keduanya sekaligus. Ketika mereka akan membunuh Tom, beruntung Maggie tiba tepat pada waktunya. Merasa ada yang aneh karena rumah dalam keadaan gelap gulita, Maggie masuk dengan pisau di tangannya untuk berjaga-jaga. Sayangnya, ia langsung dilumpuhkan Harry begitu masuk. Tepat ketika Harry dan Kurt hendak menghabisi nyawa Tom dan Maggie, tiba-tiba Frank muncul dalam keadaan hidup dan tanpa luka. Rupanya suara tembakan sebelumnya bukan untuk melakukan bunuh diri, melainkan pelampiasan rasa bersalahnya. Frank pun melepaskan tembakan dan berhasil menewaskan Harry serta Kurt. Setelah semuanya berakhir, Frank menjelaskan bahwa sejak awal Harry dan Kurt memang berniat membunuh Tom dan Maggie apabila rahasia mereka terbongkar. Kalimat itu membuat Tom teringat pada mimpinya. Frank pernah berkata padanya bahwa mereka akan membunuh Tom dan Maggie. Saat itu Tom tidak memahami maksud perkataan tersebut, tapi kini semuanya jelas. Ucapan Frank di mimpinya ternyata adalah gambaran masa depan tentang ancaman Harry dan Kurt. Tak lama kemudian Tom melihat arwah Samantha muncul dengan wajah tenang. Senyuman yang terlihat di wajahnya seakan menjadi ungkapan terima kasih atas bantuan Tom yang berhasil menemukan jasadnya. Setelah itu sosok Samantha perlahan memudar dan menghilang. Lalu Debbie dan ibunya menguburkan Samantha dengan layak, memberi penghormatan terakhir yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Sementara itu, Tom dan keluarganya memutuskan pindah ke rumah baru demi memulai hidup yang lebih tenang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.